Guys, kita sudah sampai di Gelora Bung Karno, Senayan. Jadi guys, sekarang kita mau mengantar Rahmawati. Dia mau vaksin yang kedua. Dia katanya vaksin yang kedua di tempat vaksin yang pertama guys, di lapangan tenis indoor. Biasanya kita ngantar sampai depan itu guys. Sampai depan itu lapangan apa itu ya? Ini khusus BUMN guys. Jadi dari depan ini Rahmawati turun, administrasi dia di BNI, kemudian dia diangkut naik Damri guys, menuju ke tenis indoor untuk vaksin COVID guys, yang kedua. Kita dadah, Rahmawati mau vaksin COVID yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat guys. Guys, ketemu kembali dengan Jainul Amri. Sekarang kita guys berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan guys, Jakarta. Guys, lingkungannya asri guys, seolah kita berada di tepi hutan guys. Padahal guys, ini berada di depan pintu gerbang stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Memanfaatkan waktu guys, kita rasanya perlu sharing-sharing guys mengenai hal-hal yang dipandang penting untuk menjadi perhatian kita guys dalam masalah hukum guys. Guys, di dalam membuat perjanjian guys, yang perlu diperhatikan adalah para pihak harus membuat perjanjian itu yang tidak melanggar undang-undang guys. Kemudian para pihak guys harus menempatkan dirinya sama rata, seimbang, kedudukan yang sama guys. Jangan satu pihak menekan pihak yang satu guys. Benar-benar perjanjian itu dalam posisi yang seimbang guys. Guys, tidak boleh ada paksaan di dalam menandatangani perjanjian guys. Harus benar-benar perjanjian itu dibuat berdasarkan kebutuhan yang sama antara para pihak guys. Terutama dalam perjanjian kerjasama antar perusahaan guys, bersinergi usaha melakukan pekerjaan, maka perlu diperhatikan perusahaan yang satu kalau dipercaya sebagai kontraktor dan perusahaan yang satu sebagai pemberi kerja, kedua-duanya harus menempatkan diri dalam posisi yang sejajar, dalam posisi yang sama, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Guys, hal yang perlu diperhatikan lagi guys adalah tentang penyelesaian sengketa bila terjadi permasalahan di dalam melaksanakan perjanjian itu guys. Penyelesaian sengketanya bisa dilakukan melalui musyawarah mufakat, itu hal yang pertama, dan itulah yang harus dijunjung tinggi guys, penyelesaian damai melalui musyawarah mufakat. Itu yang pertama dan itu yang dijunjung tinggi guys.
penyelesaian secara damai, secara musyawarah mufakat. Dan apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat, penyelesaian damai terhambat, deadlock, jalan buntu guys, tidak selesai, maka disepakati guys antara kedua pihak, apakah dilakukan melalui pengadilan atau yang kedua melalui arbitrase guys. Dalam hal ini yaitu bani guys. Kalau disepakati dia harus melalui arbitrase, kedua pihak itu harus tahu bahwasanya penyelesaian melalui bani atau arbitrase, maka ada pembiayaan guys yang dihitungkan berdasarkan tuntutan. Kedua pihak harus membayar, baru peradilan itu dilakukan guys. Itu harus diketahui, ada pembiayaan khusus yang dihitungkan berdasarkan presentasi yang telah ditetapkan oleh bani berdasarkan hitungannya dari yang dituntut guys. Berapa jumlah yang dituntut, ada presentasinya. Angka itulah yang harus dibayar. Dan pembayarannya nanti dimintakan para pihak untuk membayarnya, baru proses peradilan bani itu dilakukan setelah pembayaran itu dilakukan. Itu pertama harus diketahui kalau mau dilakukan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bani guys. Jangan yang terjadi di perjanjian ditetapkan proses penyelesaian sengketa apabila musyawarah deadlock dilakukan secara bani, tapi pada saat mereka mau melakukan gugatan tak punya uang guys, tak punya pitih, tak punya fulus, akhirnya melakukan spekulasi, melakukan gugatan melalui jalur pengadilan negeri. Spekulasi yang salah guys. Kalau ini terjadi, maka yang rugi dirinya sendiri guys. Karena apa? Karena perjanjian telah menetapkan berdasarkan kesepakatan bersama bahwasanya apabila sengketa tidak selesai melalui musyawarah mufakat, tidak ada perdamaian, maka penyelesaian selanjutnya silakan menggugat melalui bani. Kalau itu sudah ditetapkan, maka itu menjadi ketentuan lex spesialis. Apabila dilakukan gugatan melalui pengadilan negeri, maka gugatan itu akan diesepsi, akan kalah. Putusan sela dari pengadilan negeri akan menyatakan bahwasanya pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan perkara ini karena adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang menetapkan banilah sebagai lembaga penyelesai terhadap sengketa hukum yang terjadi. Jadi guys, apabila telah ditetapkan bahwasanya banilah yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi antara para pihak, maka kalau melencengkan penyelesaiannya, dialihkan tiba-tiba karena alasan tidak punya uang, karena alasan tidak punya fulus, lagi bokeh, dialihkan ke pengadilan negeri gugatannya, maka
yang kecewa adalah Anda sendiri. Karena nanti akan dieksepsi oleh pihak lawan. Akan diajukan keberatan, eksepsi dari pihak lawan yang merugikan Anda sendiri. Dan putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di pengadilan negeri akan memberikan putusan sela yang mengabulkan dari eksepsi pihak lawan, sehingga pengadilan akan berkata pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah ada kesepakatan dalam perjanjian yang menyatakan hanya bani yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum antar para pihak. Guys, perjanjian itu mengikat, guys. Pasal 1338. Kemudian 1340 KUH Perdata, guys. Mengikat para pihak. Dan itu berlaku sebagai undang-undang para pihak. Apabila telah ditetapkan bani sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa hukum antar para pihak, maka itu menjadi undang-undang yang mengikat para pihak. Apabila dialihkan ke pengadilan negeri, maka pasti dalam putusan sela mengalahkan Anda. Karena leg spesialis derogat leg generalis yang khusus sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian akan mengenyampingkan, guys. Ya, itu berlaku dalam KUH Perdata dan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung banyak menyatakan hal yang sama. Spesialis yang sudah disepakati dalam perjanjian, apabila Anda melarikan dia di luar dari perjanjian dalam penyelesaian itu dengan alasan bokeh, dengan alasan tak punya uang, yang rugi Anda sendiri. Harusnya bagaimana, guys? Harusnya dipikir dulu, dikaji dulu sebelum menetapkan lembaga peradilan mana yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa hukum apabila terjadi pelanggaran masalah hukum dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Dikaji dulu, dipikirkan dulu, baru disepakati. Kalau tidak ada bani yang Anda tetapkan berdasarkan kesepakatan, maka silakan ke pengadilan. Proses itu pasti tidak mengecewakan Anda. Silakan pilih, boleh diselesaikan melalui pengadilan negeri atau Anda memilih melalui bani. Silakan. Semuanya terpulang kepada pertimbangan matang para pihak sebelum menandatangani kesepakatan di dalam perjanjian. Kalau bani, guys, dia bersifat final, guys. Begitu ada putusan, langsung bisa dieksekusi. Biasanya direalisir, kalau nggak eksekusi, guys. Tapi kalau melalui pengadilan di negeri, dia akan panjang, guys. Ada banding, guys, ada kasasi, kemudian ada PK, guys. Silakan pertimbangkan dengan matang. Tapi usul saya, guys, usahakanlah penyelesaian itu dimaksimalkan, guys, pada jalur musyawarah mufakat, sehingga penyelesaian damai benar-benar terjadi, enjoy, tidak menyakiti para pihak. Hubungan baik yang sudah terjadi tetap bisa dipertahankan. Tidak ada yang emosional, tidak ada yang marah, happy, dan berangkulan kembali
dalam perdamaian dan kekeluargaan. Terima kasih guys. Lain waktu kita ketemu kembali. Jangan lupa guys untuk subscribe dan share. Terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf jika ada kesalahan guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai guys. Yang kedua guys. Ya selesai vaksin kedua dia guys. Kita berada di Jalan Sudirman, Jakarta guys. Bersih guys. Kemudian banyak pepohonan. Asri guys. Sungguh indah dan tertata guys. Jalan Sudirman, Jakarta. Pada perkantoran gedung-gedung tinggi guys.